Ayo wes ah. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan telah hadir pada Zoom meeting malam ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Maulana Wahyu sebagai moderator. Lalu Retno Ayu sebagai pemateri. Narasum. Oh, dan Fatim sebagai penulis. Baik, untuk Retno Ayu, dipersilahkan. Terima kasih Mas Akram. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Masalah yang akan dibahas adalah pokok-pokok pikiran dalam Pancasila, pengertian nilai, moral, dan norma, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pembahasan pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Pokok pikiran dalam Pancasila sila pertama yaitu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara beragama. Pokok pikiran dalam sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Pokok pikiran dalam sila ketiga yaitu Indonesia adalah negara kesatuan, negara yang akan melindungi segenap bangsa dan seluruh Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Pokok pikiran dalam sila keempat yaitu negara yang harus berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran dalam sila kelima yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi warga negara. Pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah kualitas dari bagaimana perilaku atau akhlak dari seseorang. Moral adalah ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Norma adalah pencerminan dari suatu kehendak masyarakat yang diterima secara umum, baik sukarela maupun tidak. Norma menjadi acuan seseorang untuk berperilaku baik. Pancasila sebagai dasar dan maknanya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai nilai dasar adalah sumber dari segala nilai, norma, dan aturan hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia. Artinya, peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, Indonesia seharusnya tidak memiliki peraturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sudah menjadi sumber bagi segala hukum di Indonesia dan tidak dapat berubah. Kesimpulan, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan perenungan dari pendahulu rakyat Indonesia yang disatukan menjadi sebuah sistem yang dimana dalam setiap sila memiliki fungsi, makna, dan hakikat tersendiri yang terbagi sesuai dengan kelima sila-sila dalam Pancasila. Filsafat adalah suatu ilmu yang senantiasa ada di kehidupan manusia. Nilai-nilai ilmu tersebut telah mengalir menjadi budaya dan pedoman hidup rakyat Indonesia. Kita harus berperilaku seperti yang disebutkan oleh Pancasila untuk mengamalkannya. Sebagai contoh, kita mengikuti ajaran agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk menerapkan sila pertama dalam Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih dari Mbak Retno atas penyampaiannya. Mungkin dari kawan-kawan
Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand ya. Silakan Mbak Nadine. Baik, saya ingin bertanya, apa hubungannya Pancasila dengan norma? Terima kasih pertanyaannya. Saya izin langsung menjawab. Norma adalah ketentuan yang mengatur masyarakat, sedangkan Pancasila adalah pedoman hidup rakyat Indonesia, sehingga norma memiliki kaitannya dengan Pancasila. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di rapat di Zoom meeting malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga hasil diskusi malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.